saja imam ketika dia iktidal. Memang kita sudah ketinggalan rakaat. Jadi jangan dipaksakan mau ikut ruku karena mau terburu-buru supaya dapat rakaat. Kalau sudah posisi mau berdiri begini, ini sudah tidak dapat ruku. Yang disebut dengan dapat ruku, kita ruku utuh, memang imam masih ruku utuh. Begitu modelnya. Jadi intinya tidak usah dikejar. Apa yang lambat, sempurnakan. Oke. Bisa kita pakai gitu ya. Jangan dipaksakan rukunya, kejar rukunya imam. Jadi kalau sudah tidak bisa, jangan dipaksa. Nah, kemudian dalam posisi kita masbuk terlambat, masbuk, itu ketika sudah tidak dapat ruku, bagi yang ambil pendapat ruku. Ketika sudah tidak dapat ruku, sudah lambat tidak dapat ruku, maka Imam Syafi'i mengatakan biar tidak ikut ruku lagi. Karena memang kita sudah terlambat. Jadi tunggu saja iktidalnya makmum. Imam, baru kita nanti sama-sama. Nah, kemudian ulama yang lain di mazhab yang lain seperti Imam Ahmad dan sebagainya, biar kita tidak ikut sujud, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa juga. Nanti dia berdiri sempurna imam karena memang kita sudah ketinggalan rakaat. Tapi kalau memang mau ikut, silakan. Tetapi ada syaratnya. Nah, ini juga biasa terburu-buru. Dede, imam lagi kembali. Jangan sampai kita lupakan Abi. Dalam ruku. Ini karena imam ruku, kita paksakan mau kejar ruku. Ayo kasih sini. Dia masuk, langsung ruku. Bagaimana posisi begini? Jumhur ulama mengatakan, ulamanya Imam Ahmad, Abu Hanifah, salatnya batal. Ini salatnya batal. Kenapa dia batal? Tidak takbir. Takbiratul ihramnya tidak ada. Takbiratul ihram adalah rukun salat. Kalau tidak ada takbiratul ihram, tidak sah sembahyang. Nah, jadi karena kita kejar ruku, jadi langsung ruku. Nah, salah. Akhirnya sembahyang tidak sah. Jadi yang harusnya Abi masuk, Abi takbir belum? Lurus takbir. Akhirnya ada dua pendapat takbir. Takbir kan ada dua di sini. Takbiratul ihramnya, takbiratul ihram berarti bersedekap sedikit. Baru takbir lagi yang kedua. Takbir lagi baru ruku. Jadi jumhur ulama, takbir yang kedua, takbiratul ihram yang kedua, biar tidak dilaksanakan, salat sah. Tetapi takbir yang pertama harus ada. Jadi ketika masuk, berdiri lurus. Saya kasih takbir. Takbir. Terus. Takbir, bersedekap. Ini harus ada. Takbir ini harus ada. Baru langsung ruku boleh. Jadi biar tidak dipakai takbir yang kedua, tidak apa-apa. Yang penting takbir pertama itu ada, karena takbir pertama yang wajibnya. Saya kita Pak, takbir yang pertama yang wajibnya. Tapi jangan nanti kita salah, tiba-tiba kita salah balik takbir. Baru suruh ini takbir, baru suruh. Karena ada yang di masa kemarin yang tidak bersedekap. Jadi jangan kita kira salat yang tidak batal, karena di mazhab Imam Malik kan tidak ada sedekap, dia lurus kan. Tapi dia tetap takbir baru lurus, baru dia ruku. Ini sah. Karena Imam Malik tidak bersedekap, dia lurus kan, tidak bersedekap. Ini sah. Jadi yang tidak sah, kalau kita datang masuk dalam saf, kita langsung ruku. Ini tidak sah sembahyang. Oke deh. Jadi harus dipraktek, karena kalau tidak bahaya. Jadi itu yang tidak sah sembahyang. Jadi sahabat tadi Abu Bakar yang masuk dari pintu, dia bertakbir, baru dia ruku, sambil ruku dia jalan masuk dalam saf. Itu boleh. Tapi sekarang jangan dilakukan yang begitu lagi, karena hadis ini sudah mengingatkan untuk kita, bukan untuk Abu Bakar. Jangan lakukan yang demikian, jangan diulang. Sudah cukup beliau. Tapi kalau sekali-kali, satu kali saja seumur hidup. Saya amalkan hadis. Jadi kita ingat takbirnya, diingat takbiratul ihramnya, diingat kalau masuk dalam saf masjid.
Makanya sehingga Imam Ahmad mengatakan kalau memang sudah lewat ruku sudah. Supaya apa? Supaya standarnya itu bagus. Karena memang sudah lewat rakaat, sudahlah lewat rakaat daripada terburu-buru. Apalagi biasa ada yang merasa ini imam sudah bangkit, dia paksa ruku, itu sudah tidak sama. Karena bacaan rukunya imam sudah selesai. Bacaan rukunya imam sudah selesai. Jadi tidak usah tunggu i'tidal saja imam. Ini bagian ruku. Tapi kalau bagi yang memang ambil Al-Fatihah sebenarnya aman. Tidak ada masalah kan? Karena sudah tidak dapat Al-Fatihah, berarti saya sudah ketinggalan. Saya sudah ketinggalan. Kalau di Indonesia Persis, nah, saudara-saudara kita di Persis begitu, Al-Fatihah. Jadi pakai Al-Fatihah. Jadi kalau tidak dapat Al-Fatihah, berarti tidak dapat. Itu dipakai Abu Hurairah, Imam Bukhari, Ibnu Hazm. Kalau kita mau sebut-sebut ulama besar semua, Imam Syukani, dia pakai Al-Fatihah karena mereka lebih berhati-hati, diambil kehati-hatian. Walaupun dia tidak mengatakan bahwa salah yang ruku. Jadi perbedaan itu perbedaan ilmu. Saya kita paham ya? Anna Rasulullah ra'a rajulan yusalli al-fasaf wahda fa'amarahu an yu'ida as-salat. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban. Jadi demikian juga walau Antalaq bin Ali radhiyallahu anhu la salata li munfarida halfa syaf. Kemudian jadi Rasulullah melihat seorang laki-laki yang berdiri di saf sendirian. Kemudian Rasul memerintahkannya untuk mengulangi sembahyang, mengulangi salat. Kemudian di hadis yang lain tidak ada salat, tidak sempurna salat bagi orang yang berada sendiri di belakang. Jadi la salata ini bukan berarti tidak sah sembahyangnya jumhur ulama, tetapi salatnya tidak sempurna. Walaupun ada beberapa ulama mazhab yang ulama-ulama Hanafiyahnya itu mengatakan salatnya tidak sah karena dia tidak bersama saf imam. Ya, jadi lalu kan kita sudah praktek ya. Jadi jangan posisi berada di saf dalam keadaan sendiri. Seperti lalu kita sudah praktik. Jadi kalau saf ini full, sedangkan saf kedua tidak ada jemaahnya, hanya ada kita sendiri, ya, maka kita lari ke sebelah kanan. Nanti kode. Jadi Pak Suparman paling ujung, Pak Suparman di kode, Pak Suparman mundur, ya. Jadi 2 orang. Jadi yang kosong di saf pertama tidak usah dipikir. Jadi jangan yang kosong nanti diisi begini, tetap kosong. Jadi tidak usah, biar saja kosong juga. Nah, nanti kalau ada yang masbuk lagi, ini manfaatnya masbuk. Ada yang datang lagi masuk lambat, jangan dia buat saf di tengah. Ya? Jangan buat saf di tengah. Sambung itu yang 2 tadi. Jadi ketika dia sambung yang 2, Pak Suparman maju kembali tutup saf yang pertama. Oke? Jadi sebenarnya cantik gitu. Kalau orang mengerti. Kalau orang belajar, kalau orang ada talim, kalau tidak ada talim memang susah. So di kore-kore dia tidak mundur-mundur, itu akan saja. Persoalannya bagaimana sudah di kore, dia tidak mundur. Berarti posisinya kalau Ustaz Hamka lambat datang, berarti posisinya Ustaz Hamka sendiri. Nah ini ente sudah bebas dari tidak sempurna karena orang yang di kode memang tidak paham. Jadi jangan di kode yang dipegang. Nanti kalau dipegang di kode nanti semua bergerak. Harus jadi repot. Yang di ujung makanya lari ke sana. Nah, kemudian yang datang belakangan kasih ruang di sebelah kanan itu yang mundur. Ente sebelah kemari. Supaya nanti kalau ketiga datang teman ente, nanti Pak Suparman yang maju. Teman ente di tempatnya Pak Suparman karena dia posisi masbuk. Kalau dia mau ikut ente nanti. Begitu.
Kalau di kode begini semua, kalau yang mundur. Bisa kita paham ya, ini kan maksudnya tidak sempurna. Jadi jangan berdiri dalam posisi sendiri di belakang saf. Jadi kalau orang yang ngerti pasti sudah tahu harus belakang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul iqamata fa'amsu ila shalah wa 'alaikumus sakinatu wal waqaru wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fa'atakum fa'atimmu muttafaqun alaih wa li lafaz Bukhari. Jadi inilah simpel. Jadi kata Rasul dari Abu Hurairah, apabila kamu sudah dengar qamat, berdiri. Jadi di mana qamat kita berdiri? Ketika muazin mengucapkan kada qamat salat sudah harus berdiri. Jadi jangan tunggu Allah Akbar. Jadi ketika kada qamat salat ini bagi yang tidak masuk. Kalau bagi masuk ketinggalan semua dengan qamat. Nah, jadi adabnya. Jadi jumhur ulama kemudian disaksikan juga sahabat itu kalau sudah kada qamat salat semua sahabat sudah berdiri karena mau salat sudah berdiri. Jadi apabila sudah diqamat maka kamu datang berjalan, berjalan pergi salat kemudian dalam keadaan tenang, dalam keadaan tenang, dalam keadaan sabar, dalam keadaan tidak tergesa-gesa. Tenang, sabar, tidak tergesa-gesa. Ya begitu. Karena kami tahu saat pertama ini kan orang berputar ya. Jadi tenang, jangan tergesa-gesa. Kemudian kata Nabi, kamu salat sempurnakan salat. Apa itu? Kalau seandainya kamu ketinggalan, maka sempurnakan yang ketinggalan. Itu aja sebenarnya, simple. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah salatul rajuli ma'ar rajuli azqa min salati wahdahu. Ini fadilah salat ya. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azqa min salatihi ma'ar rajuli. Wa ma kana aksara fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Abu Dawud menasai sahih. Jadi salat berjamaah karena salatnya laki-laki yang satu lebih bagus daripada salatnya laki-laki yang salat berjamaah satu jadi makmum itu lebih bagus daripada 4 orang. 4 orang lebih bagus daripada 8 orang. Begitu juga 2 orang salatnya itu lebih bagus daripada sendiri. Kemudian makin banyak jemaahnya makin dicintai oleh Allah. Jadi makin banyak jemaah makin dicintai oleh Allah. Itulah penting. Jadi atas dasar ini makanya biarpun kita masuk tetap datang ke masjid. Karena dengan datang ke masjid itu Allah sudah catat memang niatnya untuk berjamaah. Dalam hadis yang lain riwayat Hasan bahwa siapa yang datang ke masjid salat sudah selesai maka Allah tetap catat dia baginya untuk berjamaah. Datang karena biasa banyak kelompok-kelompok masuk. Nah, jadi tetap masih dapat salat berjamaah karena jauh pahalanya lebih besar. Karena biasa orang beralasan mau imami keluarga. Nah, kayak begitu. Jadi, Nabi sallallahu amaraan tu'amma ahlad dariha. Anggota keluarganya boleh. Jadi Nabi juga perintahkan kalau keluarganya umpamanya istrinya belum mandiri masih harus diimami ya. Boleh imami. Tapi jangan gara-gara itu Anda tidak datang ke masjid. Nah, jadi ternyata boleh. Jadi beberapa sahabat itu masih imami keluarganya. Jadi setelah dia dari masjid, dia pulang imami keluarganya. Jadi tidak ada alasan, oh saya mau imami istri saya di rumah, sehingga saya tidak sah, kan tetap sah. Hanya ambil tetap dengan fungsi berjamaah ini lebih banyak, bukan hanya fungsi pahala, bukan hanya manfaat pahala, tapi secara sosial begitu banyak manfaatnya kita dapat. Makin banyak teman kalau di masjid, makin banyak relasi, makin banyak persaudaraan, makin banyak persahabatan. Jadi kalau infiradi kita di rumah, kehidupan kita infiradi di rumah sudah susah. Bisa-bisa nanti kita meninggal orang juga nggak mau datang sudah sama kita kan? Karena kehidupan kita selalu terisolasi. Masuk rumah tutup pagar.
sudah dipagar, taruh rantai. Rantai 3 taruh slot 2. Jadi biar orang antang undangan susah. Jadi banyak kejadian yang begini ketika rumahnya terbakar, Pak. Tidak ada yang tolong. Dia juga tidak mau buka, takut. Jangan nanti barangnya dirampok. Nah, susah aja. Karena kehidupan infiradinya sudah mendarah daging. Jadi mau imami keluarga silahkan boleh, tapi jangan tinggalkan jemaah di masjid. Kemudian Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu istighlafa ibnu Ummu Maktum yu'ammun nasa wa huwa a'ma, rawahu Ahmad sahih. Jadi Nabi meminta Ibnu Hibban An-Aisyah. Jadi Nabi meminta Ummi Maktum untuk mengimami jamaah. Ketiga itu Nabi ada perjalanan syariah, ada perjalanan keluar. Ketiga itu Nabi titip Ibnu Maktum menjadi imam di Madinah. Ibnu Maktum adalah seorang yang a'ma, seorang yang buta. Artinya hadis ini jumhur ulama seorang yang buta sah untuk menjadi imam. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Ya. Dan memang rata orang yang buta itu biasa hafalannya lebih bagus, suaranya lebih bagus karena Allah berikan kelebihan di tempat yang lain. Yang persoalannya secara fikih, bagaimana orang yang yang bisu. Ya, orang bisu untuk imam salat jir, imam sir, imam safi bilang ya jangan. Kecuali salatnya tidak jir. Tapi susah juga karena apa? Yang ditakuti nanti takbirnya Allahu Akbar apanya tidak didengar. Nah, tapi sah. Hanya dari luar. Kalau yang zumbi yang zumbi. Kalau artinya kalau yang rumus saja sah, apalagi yang zumbi, ya. Hanya jangan nanti jadi ya, tetap sah. Oke. Nah, sekarang permasalahan kita selesaikan ini ya. Kita selesaikan ini. Sebelum hari kita habiskan dulu hadis, baru kita selesaikan masbuknya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ala man qala la ilaha illallah. Salatkanlah orang yang sudah melafazkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang meninggal dia muslim jangan ditinggalkan, jangan tidak disalatkan. Kecuali ada beberapa Nabi sempat tidak salatkan jenazah karena sebagai pembelajaran kepada masyarakat, sehingga dijelaskan oleh para ulama jumhur seorang pemimpin boleh memberi pelajaran tidak menyalatkan jenazah masyarakatnya supaya masyarakatnya tahu, hindari. Ya, misalnya yang Nabi tidak salatkan orang yang berhutang, orang yang korupsi, kalau dulu pencuri, kalau sekarang masa kerennya koruptor, kemudian orang yang bunuh diri. Ini tidak disalatkan sama Nabi. Seseorang yang sempat harta rampasan ganimah belum dibagi, ada sempat ambil ini cerek, tempat air dari kulit. Kemudian setelah dia bawa, batu dari atas bukit jatuh mengenai kepalanya, berdarah, dia meninggal. Nabi tidak salatkan. Sahabat sempat bilang, dia ikut berjuang ya Rasul. Nabi sudah tahu bahwa dia sempat curi satu tempat air dari kulit. Kirba apa? Kalau dulu kirba ya, tempat air dari kulit. Jadi hanya gara-gara ini dia korupsi. Jadi bagaimana sekarang orang yang miliar? Kira-kira begitu. Tapi harus disalatkan bagi masyarakat. Kalau pemimpin bagus kasih pelajaran jangan salat. Nabi tidak salat. Begitu juga ada orang yang bunuh diri, Nabi tidak salatkan. Ada juga orang yang berutang, Nabi bilang selesaikan utangnya, baru saya salatkan. Jadi 3 hal ini boleh seorang pemimpin tidak salatkan, tapi secara fardu kifayah, fardu kifayah sudah ada yang salatkan, harus ada yang salatkan. Kemudian demikian juga man qala la ilaha wa sallu halfa man qala la ilaha illallah. Salatlah di belakang orang yang Islam. Jadi tidak usah dia masih imamnya masih doa, tidak salah. Dia sudah bersah. Apa? Ya. Bisa. Selagi rukun-rukunnya dia laksanakan dengan bagus. Idza ata'adukum shalah wal imam ala hala falyasna'u kama yasna'ul imam. Jadi apabila kamu lambat datang salat, maka lakukanlah apa yang dilakukan imam. Jadi ketika kita masbuk, kita datang ketika imam buat apa, maka itu yang kita buat. Oke? Kemudian kita selesaikan masbuk.
yang masbuk yang paling jadi perdebatan itu, yaitu setelah salam masbuk menjadikan imam, kemudian imam lagi, gak boleh. Abi, Dede lagi. Ini tadi masuk satu rakaat, ilustrasi pertama. Ente dulu tasyahud, terakhir ya. Ikut dulu tasyahud. Ini lambat satu rakaat. Salam deh. Kanan, kiri. Jadi ulama 3 mazhab, Abu Hanifah, Ahmad, dengan Malik, nanti sudah salam yang kedua selesai, lurus sudah balik, sudah lurus begini. Kalau Imam Malik ketika sudah salam kedua biar belum lurus boleh berdiri, oke? Bagi yang masih itu Imam Malik. Kemudian kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ketika sudah lurus berdiri, selesai tapi posisi sudah lurus. Abu Hanifah ganti. Ketika imam sudah posisi berubah. Jadi makanya jangan nanti heran, ini lambat dia berdiri. Ya kan? Mungkin di daerah-daerah Sri Lanka, daerah India, daerah Pakistan, itu nanti imam berubah dulu, baru dia selesaikan berdiri. Oke? Imam Syafi'i, itu salam pertama, kanan. Imam Syafi'i lurus. Ya, lurus sudah. Ini selesai salam pertama ya. Ini sudah boleh berdiri. Kalau Imam Syafi'i sudah boleh berdiri. Oke? Tetapi bagaimana ketika masih salam, assalamualaikum. Ini belum lurus. Ini sudah berdiri. Ini sudah terpisah dari jemaah berarti. Alas. Jadi tidak boleh. Jadi paling tidak satu kali salam lurus. Baru boleh kita berdiri masuk. Oke? Nah, kalau mau aman ya salam yang kedua. Itu sudah paling aman. Supaya nanti jangan baru satu kali imam salam sudah lurus, ada yang berdiri habis salah ketika hari itu batal dan salah. Boleh. Nanti salam pertama sudah posisi lurus salam pertama. Itu masuk. Salam. Kemudian dia salah, itu berdiri. Jadi ini posisi masuk satu rakaat. Berarti dia selesaikan tasyahud lagi. Oh, saya tasyahud 3 kali, no problem. Oke? Jadi tidak usah jangan jadi permasalahan itu. Ya? Jadi tetap akhirnya ambil tasyahud. Jadi jangan gara-gara sudah beranggapan tadi sudah tasyahud 2 kali, ketika rakaat masbuknya turun, habis selesai tidak tasyahud langsung salam. Jangan, tetap tasyahud akhir. Oke? Nah, kemudian Imam Syafi'i menjelaskan, kalau seandainya di tasyahud kedua, yang tasyahud masbuk, dia tidak laksanakan, ya tidak apa-apa. Yang penting tasyahud awalnya ada, ya kan begitu. Tasyahud dia tidak laksanakan, tidak apa-apa, dia mau ikut-ikut, tapi harus diikut. Karena apa gerakan imam, apa baca imam, ya kita ikut. Jadi tidak usah bilang saya sudah 2 kali tadi tasyahud. Berarti ayat saya tidak tasyahud. Tasyahud ayat itu wajib hukum salat yang akhir. Karena di situ ada salawat Nabi. Karena kalau sembahyang tidak ada salawat Nabi, batal sembahyang. Tidak sah sembahyang kalau tidak ada salawat. Tidak main-main salawat sama Nabi. Oke? Nah, kemudian ini imam sudah salam, dia berdiri. Oke? Siapa ini? Dia berdiri, kemudian dia mau masuk salat. Dia mau masuk untuk jadi boleh, iya kan? Baru datang, dia boleh. Dia boleh kalau dia pundak kanan, dia boleh langsung masuk saja di sebelah kanannya. Lurus boleh, ditumit juga boleh. Oke? Jadi ikut saja. Ini yang kedua. Saya minta paham ya? Yang ketiga yang permasalahan yang lain. Sama-sama masuk. Ente dulu. Dede salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah di sana deh.
Keluar. Ini posisi dua orang masuk. Oke? Ini dua pendapat. Jadi ini berdiri, ente Abi berdiri. Ente berdiri juga. Yang pertama, bisakah saya ikut kemudian ini imam yang masbuk tadi jadi imam masbuk? Boleh. Ini boleh. Berarti yang imam di sebelah kanan ya, sebelah kiri dan kanan. Jadi dia ikut itu boleh, silahkan tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, dia tidak mau ikut, mau berpisah, boleh, tidak apa-apa.